Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai 7. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang, sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang sangat bernilai. Keberhargaan manusia karena ia sungguh istimewa. Ia diadakan, diciptakan oleh Allah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Dan Allah menghendaki supaya manusia membangun kehidupannya dan berjalan di jalan yang benar. Jalan yang benar akan menuntun manusia kepada keselamatan yang abadi. Sabda Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus hati-hati, berwaspada terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Mengapa Yesus mengingatkan kepada kita supaya berwaspada terhadap kemunafikan kaum Farisi? Karena orang-orang Farisi, mereka menjalani kehidupan
supaya dilihat oleh orang lain. Tetapi sesungguhnya praktek kehidupannya itu tidak benar dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah sendiri. Dan Yesus mengingatkan supaya orang menyuarakan kebaikan dan kebenaran. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, sahabat-sahabatnya, untuk tidak takut terhadap mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kita harus takut kepada Dia yang memiliki kekuasaan yang begitu besar, kuasa atas seluruh makhluk ciptaan. Dan yang ketiga, Tuhan mengenal kita secara baik, sehingga sehelai rambut kita pun terhitung semuanya. Dan kita adalah pribadi-pribadi yang berharga, bernilai daripada makhluk ciptaan yang lain. Kebernilaian kita menunjukkan bahwa kita sungguh dihormati, dihargai, dan dicintai. Oleh karena itu kita juga harus belajar untuk menghormati, menghargai, dan setia di dalam kehidupan. Kesetiaan yang total bisa kita belajar dari Abraham, bapa leluhur kita, sebagaimana yang diwartakan oleh Santo Paulus kepada umat di Roma, bahwa Abraham percaya kepada Allah dan hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Kita harus percaya, hidup dalam kebenaran, dan membangun kesetiaan, ketaatan kepada Allah. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.